Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Pratama dengan NIM 23091061113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan teori bahasa dan otomata di bab 2. Oke, jadi bab ini bertujuan agar kita dapat memahami tentang definisi secara formal tentang tata bahasa, bahasa dan kelas-kelas bahasa dengan pendekatan teori himpunan. Selain itu, kita juga dapat memahami operasi dasar pada bahasa, mengenali kelas-kelas bahasa berdasarkan aturan tata bahasanya, dan mengetahui jenis-jenis mesin pengenal bahasa yang sesuai dengan tiap kelas bahasa. Oke, dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan bahasa adalah bahasa formal, bukan bahasa natural yang sering kita pakai, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa formal itu merupakan kumpulan string atau rangkaian simbol yang dibentuk dengan aturan tertentu yang disebut tata bahasa. Nah, tata bahasa sendiri itu dilambangkan dengan G. Tata bahasa itu bisa juga disebut dengan grammar. Itu di dalamnya terdapat sigma, N, S, dan P. Yang dimana sigma itu merupakan himpunan simbol terminal. Contohnya huruf-huruf kecil seperti A, B, atau angka seperti 0 dan 1. Nah, sedangkan N itu adalah himpunan simbol non-terminal. Biasanya ditulis dengan huruf besar, yaitu A, B, atau C. Nah, selanjutnya S adalah simbol awal atau start simbol, simbol yang baru pertama dibuat. Selanjutnya adalah P. P itu adalah himpunan aturan produksi. Contohnya A menghasilkan B, A, B besar sama A kecil. Nah, terdapat beberapa buku juga yang memiliki simbol yang lain, yaitu di mana grammar itu terdiri dari V, T, S, dan P. Nah, di mana V itu merupakan semua simbol terminal dan non-terminal. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang operasi-operasi string suatu tata bahasa. Yaitu yang pertama adalah concatenation atau penggabungan. Concatenation itu artinya menggabungkan dua string. eh, Contohnya alpha sama dengan A besar B besar dan A kecil B kecil, dan beta sama dengan B besar A kecil. Maka alpha beta sama dengan gabungan yang tadi. Gabungannya itu A besar B besar, A kecil B kecil, habis itu B besar sama A kecil. Sedangkan beta dan alpha itu sama dengan B B besar, A kecil, A besar, B besar, A kecil, sama B kecil. Nah, perlu diingat lagi bahwa concatenation itu tidak bersifat komutatif, yang artinya dan alpha beta tidak sama dengan beta alpha. Yang kedua adalah panjang string. Nah, eh, panjang string itu dilambangkan dengan alpha, yaitu jumlah simbol di dalam sebuah string. Contohnya, Contohnya alpha sama dengan A, B, C. Maka alpha sama dengan 3. Oke, selanjutnya adalah empty string atau string kosong. Dilambangkan dengan epsilon atau lambda. Nah, string kosong itu berarti string yang tidak mengandung simbol apapun. Sifatnya adalah alpha epsilon sama dengan epsilon alpha sama dengan alpha. Seperti yang ada di gambar. Selanjutnya adalah penutup atau closure, yaitu gabungan semua pengulangan elemen A sebanyak 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. S- Contohnya ada dalam materi. Oke, selanjutnya adalah positive closure. Positive closure atau A plus ya, yaitu sama dengan A bintang tetapi tidak mengandung epsilon. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hierarki tata bahasa.
Nah, menurut Nam Chomsky, tata bahasa dibagi menjadi 4 tingkatan yang disebut sebagai hierarki Chomsky. Nah, yang pertama itu adalah tipe nol atau unrestricted grammar. Grammar ini paling umum. Aturan produksinya berbentuk alfa menghasilkan beta dengan syarat alfa mengandung minimal satu simbol non-terminal. Grammar tipe 0 ini dikenali oleh mesin Turing. Nah, tipe yang kedua adalah tipe satu atau konteks sensitif grammar. Aturan produksinya berbentuk A menghasilkan B, alfa menghasilkan beta, dengan syarat panjang beta lebih besar atau sama dengan panjang alfa. Grammar ini dikenal juga oleh linear bounded automata. Tipe yang ketiga adalah tipe 2, yaitu konteks free grammar. Nah, aturan produksinya berbentuk A besar menghasilkan beta dengan A besar hanya satu simbol non-terminal. Grammar ini dikenal juga oleh pushdown automata. Selanjutnya adalah tata bahasa tipe 3 yaitu regular grammar. Nah, aturan produksinya itu A menghasilkan A besar menghasilkan A kecil atau A besar menghasilkan A kecil B besar atau A menghasilkan epsilon. Grammar ini dikenali oleh finite state automata. Nah, semakin tinggi tipenya, semakin ketat juga aturannya. Grammar tipe nol adalah yang paling umum, sedangkan grammar tipe 3 adalah yang paling ketat. Eh, nah, setiap jenis grammar itu memiliki mesin pengenal bahasa yang berbeda-beda, yaitu bahasa regular yang dikenali oleh finite state automata, setelah itu bahasa bebas konteks, itu mesin pengenalnya itu adalah pushdown automata, dan yang selanjutnya itu bahasa konteks sensitif. Mesin pengenalnya itu linear bounded automata, dan yang keempat uh, unrestricted pengenalnya mesin pengenalnya itu adalah mesin Turing. Nah, mungkin sebagai simpulan aja, bahasa formal itu terdiri dari simbol-simbol yang diatur dengan aturan produksi. Terdapat operasi dasar penting seperti concatenation, closure, dan empty string. Nah, grammar ini dikelompokkan menjadi 4 tingkatan berdasarkan tingkat keketatan aturannya tadi. Yang tipe nol, tipe satu, tipe 2. Nah, dan juga setiap grammar itu memiliki mesin pengenal yang sesuai, yang berbeda-beda juga. Mungkin demikian pembacaan dari materi bab 2 tentang kelas-kelas bahasa dan mesin pengenalnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.